bakalan langsung aja masuk menuju ke arah map terluas di Free Fire dari A sampai dengan J pastinya ya. Tapi kalau misalkan dilihat nih Pur, dari segi flight path ya ini sangat waras sekali ya pasti. Waras sekali, pilotnya udah semangat karena udah berujungan buka-buka puasa gitu kan. Betul, dan gue ngelihatnya nih dari tim Dunia Games mereka masih dengan comfort zone-nya mereka. Mereka turun di skill lagi dan lagi. Dan untuk tim NJID mereka turun di arah crossroad. Sedangkan yang ada di arah bawah map di sini Central Fire Brigade dan juga Lambermere kedatangan satu naga nampaknya kali ini, Evor. Iya, satu naga dan juga ada sayap emas juga dari Boss Nightmare yang akan menghantui atau memberikan mimpi buruk kepada GRC yang dimana seorang Randy dan juga Robby menggunakan gluolnya cukup baik sekali timingnya, tapi ternyata mana sempat keburu telat, sempat kenok juga dan akhirnya nggak bisa berbuat banyak di mana dari dua pemain GRC pun harus tertumbangkan, di mana juga di area sentral ternyata ada Kings dan juga BTR yang akan berperang di arah sana dan udah ada pertumpahan darah dan pertukaran kill juga dari masing-masing tim dari GRC dan juga Bigetron dan udah disamperin aja juga dari X-Lam lagi ngelem di pojokan kayaknya, tapi enggak, masih coba dia minik-minik terlebih dahulu. Assalamualaikum Mamang, dan udah ada rumput juga yang masuk ke dalam rumah Harry Potter, di mana Lem pun udah nggak punya banyak pilihan, dilempar granatnya mencoba memberikan satu peralihan dan ternyata tereliminasi oleh Boss Nightmare. Yes, dan kalau gua lihat ya tadi mereka berdua sebenarnya masih sama banget ya dalam segi turunnya mereka dua-dua. Cuman dari arah tim Boss di sini mereka lebih cepat untuk melakukan satu looting dan ternyata Rhaegar bakal langsung aja buka tembakan. Ada bus yang berjalan nampaknya Anggat di sini berhasil melawan seorang Rules. Pastinya Rules juga berhasil diklaim. Killnya dengan cepat kali ini dari tim Bigetron berhasil melakukan dua pick off dan ternyata dari seorang Rhaegar berhasil di take down. Anggat dan juga Anca kemana kalian, dan Dewa United berhasil mendapatkan dua pick off dari tim Bigetron. Dibalikin juga kali ini dari seorang Anca berhasil melawan seorang Rain. Sisa satu pemain dari arah tim Bigetron yang dengan HP yang sangat cepat mereka langsung aja naik ke arah atas. Iya, ini keuntungan dari GRC sendiri mencoba buat narik ke arah, bukan GRC tapi Kings yang menarik ke arah lantai atas untuk menghindari Dewa United yang baru datang aja dari Fire Brigade, dan Erzel pun berhasil mendapat seorang Anca. Yangot pun akan kocar-kacir berlari ke arah luar dari sentral menjauhi area tersebut, tapi dari Kings Raf di sini harus benar-benar tertahan atau terkunci, dan kenyataannya Ubed berhasil menemukan seorang Raf di arah rumah lantai 3 di area sentral. Iya, sudah berhasil dapetin Raf dan juga Anca ya. Berarti ini sisa dua tim dengan last membernya mereka, atau ibaratnya ya kita tahu sendiri lone survivornya. Dewa berhasil mendapatkan 3 kill di awal-awal. Mereka menukar tersebut dengan seorang Rain yang harusnya Dewa di sini bisa menutup fight tersebut tanpa adanya kecacatan harusnya. Iya, tanpa adanya kecacatan, tapi di sini balik lagi Dewa United ternyata Rainnya harus direlakan untuk keculik sama seorang Anca ya. Betul. Tadi Anca dengan satu jump shotnya benar-benar bisa memanfaatkan satu glue wall yang dipasang tadi untuk menutupi vision dari Dewa United untuk nge-aim ke arah dari seorang Anca, walaupun sebenarnya Anca sendiri udah terkikis darahnya dari tim Kings dan juga Dewa United. Yes, dan gua ngelihatnya kali ini dari tim Dewa mereka udah comfort banget dengan typical play yang dimana early gamenya mereka bakalan coba untuk bermain lebih agresif untuk melakukan satu perebutan teritori, dan kalau misalkan emang lu udah berhasil mendapatkan advantage kill, kalau misalkan 2 atau 3 atau justru 4, mereka bakalan kembali lagi dengan permainan pasifnya di mid game. Iya, itulah dia, tapi kita bakalan berpindah ke arah dari Skylots di mana ada Eko Esport bertemu dengan DG Esport, dan kalau kita melihat di sini banyak sekali yang udah absen dari Lampung, dari Palembang. Waduh, mantap. Pulau-pulau Sumatera semua ya. Pulau-pulau Sumatera semua ya. Satu pulau juga sama lu ya, For, ternyata ya. Satu pulau sama gue, tapi ternyata di sini Azrael terlalu open. Oh my god, Mosin udah ada Kucai mendapatkan satu knockdown dan langsung saja di confirm kill di Enga, masa enggak, ya ampun. Udah ada Dudes juga yang maju dan Katsu dengan satu katananya dan juga Gluon yang coba di set up. Fori pun terkunci, udah coba dilempar granat, Fori langsung berubah jadi rumput, dan ternyata di sini Dudes pun juga berubah, dan ternyata Fori yang baru saja mendapatkan satu knockdown untuk berubah lagi menjadi rumput, ternyata sudah ada peluru yang masuk ke dalam dirinya. Iya, nggak bisa cosplay jadi rumput lagi ya, karena memang udah tinggal sisa sendirian. Tadi dua pemain di awal-awal dari tim Dunia Games, yaitu Abax dan juga dari seorang Azrael, berhasil di take down lebih cepat kalau menurut gue ya dari arah tim Eko ya, karena memang Eko di sini udah nge-setup duluan dan mereka udah pasti get ready sekali untuk ngebegal teman-teman yang keluar dari skill loss tersebut. Betul. Dan dari tim 6 atau Eko, mereka udah dapat advantage, dua pemain berhasil di take down, satunya juga berhasil di confirm kill, sisa 2, dan untuk
melakukan satu pembersihan 2 player sisanya, mereka langsung aja melakukan rush 3 orang langsung ya. Dan Iya. satu support di arah belakangnya. Kalau menurut gue itu adalah salah satu decision making yang paling basic lah ya. Paling basic, dan kalau kita melihat POV dari DG sendiri juga, DG-nya sendiri juga nggak notice bahwa ada dari tim Echo juga yang udah menunggu di arah batu besar yang digunakan oleh SpongeBob untuk mengantarkan pizza. Wow, nenek moyang kita menggunakan batu besar untuk menjadi vehicle guys. Nggak pakai monster truck, tapi Iya. pakainya batu besar. Betul, ya, mengantarkan pizza pokoknya tentunya. Iya, dan kayaknya nih ya dari tim Bigetron yang memang sisa sendirian, oke lah mereka berhasil mendapatkan 3 pemain. Tapi untuk saat ini, Young God bakalan dicari-cari sama banyaknya retenir dari tim Dunia Games nampaknya karena memang udah buka tembakan. Young God di sini bakalan langsung aja bermain lebih agresif dan udah ada juga peluru-peluru panas yang dilontarkan menuju ke arah Young God juga kali ini. Iya, udah berhasil terkena knockdown juga dari seorang Young God. Agak sedikit telat kayaknya dari seorang Young God menggunakan Paravola untuk mengincar teman-teman dari Dewa United. Padahal sebenarnya dari Young God sendiri posisinya berhasil mendapatkan 2 pemain. Kalau dari tadi di pertengahan bukit ketika Dewa United nanjak itu udah berhasil didapatkan oleh seorang Young God. Karena menurut gua pilihan dari Dewa United sangat-sangat tidak banyak pilihan. Tapi kita berpindah dulu ke arah Boss Nightmare bertemu dengan West Bandit di mana Apollo berubah menjadi satu rumput yang berjalan. Mencoba untuk mengincar dari seorang West Bandit Alpha dan juga pecah dari satu Wukongnya berubah jadi wujud manusia. Tapi di sini Gaski bakalan coba ngegas aja pokoknya musuhnya. Gaski, pokoknya gas, kita gas ke arah Boss Nightmare. Dan udah ada Bareta dan juga AWM yang digunakan oleh Haide dengan satu AWM-nya yang cukup baik, di mana I'm God pun juga harus terkena knockdown oleh seorang Helen. Masih coba untuk diganggu dari West Bandit untuk melakukan satu confirm kill ke arah dari I'm God. Yes, dan ternyata dari seorang Young God kali ini bakalan langsung aja di take down di arah posisi ke-10 juga untuk tim Bigetron. Sayang sekali belum begitu beruntung, sedangkan dari seorang Wellen berhasil mendapatkan satu pemain. Fearless juga di sini bakalan langsung aja melakukan satu buy one, dan ternyata Apollo sisa sendirian dengan MP5-nya. Ternyata di kolong ada orang dong dan berhasil diklaim kali ini 5 kill untuk West Bandit. Wow. West Bandit sangat baik sekali pemanfaatan dari pembagian split posisi dari kawan-kawan Alpha, Helen dan juga Elektra, yang dimana Gaski sendiri tadi juga memberikan satu pressure di belakang batu. Betul. Walaupun sebenarnya dari satu penggunaan dari I'm God sendiri juga baik ya. Dia menggunakan jarak jauhnya on point banget, kena kepala, dan akhirnya Helen pun juga dari Gaskinya nggak bisa diselamatkan. Betul. Dan dari I'm God agak sedikit maju ke depan, dan ketika dari I'm God mengamankan rumah kayu, ternyata ada Alpha dan juga Elektra yang udah langsung melakukan satu HBD. Iya, happy birthday. Iya, happy birthday buat I'm God. Semoga sukses ke depannya. Iya, dikasih surprise attack lah ya ibaratnya. Tapi memang ini adalah salah satu upaya yang udah paling mentok buat Boss Nightmare lakukan. Karena memang untuk segi komponnya kurang begitu mendukung untuk mereka. Kalau misalkan gue mau dapetin banyaknya blokade peluru-peluru yang menuju ke arah kita harus berdiri di belakang kompo, dan ternyata ada yang kasih ABD juga kali dari seorang Reds, bakalan di take down dengan cepat. Masih ada satu lagi. Apakah Kezel bisa mendapatkan last mem dari Dewa United di depannya? Aduh, panik banget itu pasti ya. Pokoknya udah kaget ya, kaget lah, masa enggak ya kan. Aduh, Kezel benar-benar dipojokkan di pagar. Dia langsung nge-surprise pemain Dewa United yang lagi bergerak ke arah lantai 2 rumah yang ada di area Mount Villa. Dan kita akan melihat dari Ubed udah coba buat melihat pergerakan dari Kezel. Apakah Kezel ada di posisi mana, atau mungkin dari Ubednya sendiri atau kawan-kawan dari Dewa United udah ngasih info. Dan bener aja Erzel udah melihat posisi dari Kezel, dan Ubed udah bakal langsung bertugas bergerak ke arah sebelah kiri dari Kezel. Iya, ini ibaratnya kayak flanking udah dilakuin lah ya, ibaratnya sama tim Dewa United, karena memang tadi udah pick off dilakukan oleh tim Kings, yang memang dari seorang Kezel sini berhasil mendapatkan advantage, di mana dari segi Fajar dekat bakalan lebih enak karena memang penggunaan satu dual vektor di sana. Tapi banyak sekali balat yang miss, bakalan coba untuk melakukan satu reload juga. Erzel sini bakalan langsung aja masuk menuju ke arah sisi yang lain, tapi di glue wallin lagi dan masih bisa selamat pasti dari seorang Kezel, tapi kejepit Pak. Coba body jump shot, Kezel nggak bisa ngapa-ngapain, bakalan langsung aja dengan menggunakan satu double barrelnya. Apakah bisa diklaim killnya dengan total HP yang sangat sedikit? Nggak bisa di heal juga di sana karena memang nggak menggunakan Maxim, dan langsung aja di headshot. King Esport berhasil dipulangkan di posisi yang ke-8 ternyata. Aduh, benar-benar posisinya dari Kezel sangat-sangat susah banget, tapi ada
West Bandit juga tereliminasi. Sangat cepat sekali Dranix di arah Marble Works langsung menumbangkan West Bandit. Lagi dan lagi di sini Dragon Phoenix benar-benar membuat musuhnya langsung ke trigger. Iya, itu cepet banget loh ibaratnya. Kalau misalnya kita lihat tadi ya, fight antara Boss Nightmare dan juga West Bandit, itu tuh fightnya berjalan dengan sangat lama sekali. Karena memang kiting yang dilakukan oleh kedua tim tadi sangat berasa, apalagi dari seorang Gusky yang memang ada di balik batu dan juga ada di balik pohon besar. Dan saat ini Jar menjadi MVP of the match dari round yang kelima dengan total kill 4 dan juga damage-nya 879. Ini damage-nya kecil banget sih, Pak. Kalau sekitar standar. 4 kill standar sih. Standar. Karena kan health point dari dasar orangnya kan 200 gitu kan. Kalau dikaliin 4 ya bisa lah. Dapat 800 emang udah standar sih. Benar-benar. Dan kalau kita melihat dari posisi sekarang, ini zonanya masih zona kedua tapi udah tersisa 6 tim lagi. Ini yang gue suka dari pemain-pemain kita ya. Apa tuh? Cepat sekali permainannya ya. Iya, ini purgatory loh kita. Tolong, di Purgatory mapnya masih luas, masih banyak komponen yang bisa dimanfaatkan. Kenapa Anda cepat-cepat sekali, buru-buru banget kayaknya. Buka puasa masih lama nih, Bray. Ini simulasi membeli gorengan di jam setengah 6. Cepet-cepetan, Pak. Iya, karena kalau misalkan kita nggak buru-buru, udah keburu buka, habis juga gitu kan. Sulit banget. Cuman kalau misalkan tim Dranix nih ya, mereka udah berhasil nyapu rata tim West Bandit, berarti tadi ada fight antara 3 lawan 4. Udah pasti otomatis dari tim Dranix yang dimana mereka udah lebih matang lagi dalam segi positioning dan juga komponen yang didatengin mungkin sama tim West Bandit. Jadi mereka berhasil mendapatkan satu nilai keuntungan tersendiri. Iya, betul. Satu keuntungan nilai sendiri untuk timnya juga. Dan kalau kita melihat ini dari posisi Dranix dan juga NGID benar-benar lagi coba buat save dulu karena mereka masih ada di dalam zona selanjutnya. Jadi buat mereka nggak perlu terlalu tergesa-gesa. Tapi sebenarnya kalau menurut gua, kalau dari NGID atau Dranix yang melakukan satu setup push, ini akan ada sisi-sisi merugikannya juga. Kenapa tuh? Karena kalau dari NGID buat ngeras ke arah Dranix benar-benar open field juga ya kan. Pertengahan itu benar-benar nggak ada obstacle, walaupun sebenarnya ada obstacle pagar yang bisa dimanfaatkan. Tapi balik lagi pasti Dranix akan mengambil langkahnya untuk melakukan satu spam granat ke arah sana. Betul. Dan untuk tim NGID juga kalau misalkan mau manfaatin pagar ya, dia kalau nge-crouch ya itu ngejongkok itu masih kelihatan Pak kepalanya. Iya, jadi harus ngepron. Bener, mau nggak mau. Bisa ngepron dan ya kalau dia berani coba buat nungguin di belakang pagar, itu sebenarnya agak sedikit greedy juga. Justru ini yang enak nih, yang lagi diuntungkan posisinya adalah tim Dranix. Dimana mereka kalau misalkan mau rush, posisi pohonnya tuh mendukung banget ke arah mereka. Ada 2 di depan rumahnya. Jadi keluar dapat 2 pohon. Yang sedangkan dari tim NGID cuma ada 1 pohon aja. 1 pohonnya lagi yang ada di atas itu jauh banget Pak. Jadi nggak bakalan bisa ke sana. Dan mungkin ada 1 pelatahan batu aja yang bisa diamanin sama NGID dan beberapa box di belakangnya jika memang mereka mau disengage atau bubar dari tempat tersebut. Betul, sama-sama mempunyai jalan escape-nya ya. Benar. Masih punya jalan escape-nya dia buat mundur arah belakang dari Dranix dan juga dari NGID. Dan kalau kita melihat dari zona selanjutnya, zona ketiga masih berada di pihak mereka walaupun berada di posisi bibir zona juga. Benar. Jadi kalau bibir zona ini sebenarnya masih bisa buat dimanfaatkan oleh mereka, nggak usah terlalu terburu-buru, tinggal menunggu tim-tim yang mungkin di arah luar zona untuk datang gitu kan, langsung dapatin steal kill atau dapatkan sayur-sayur mayur gitu dari arah luar zona. Ibaratnya mereka menjadi third party lah ya Bor ya. Dan untuk tim 8 di sini atau dari tim Dranix, mereka bakalan coba untuk muter. Ternyata ini adalah decision making yang tepat yang harus mereka lakukan sekarang. Betul. Sebisa mungkin ketika kita stuck di suatu tempat, kita harus cari jalan benarnya atau jalan tengahnya, betul. Dan saat ini mereka bakalan langsung aja muter, walaupun emang agak sedikit makan waktu, tapi tempat muter mereka tuh emang udah di-secure. Kalau misalkan emang di ujung-ujung bibir sini masih banyak banget box. Kalau misalkan ditembakin sama tim NGID, sebenarnya mereka masih ada chance besar untuk survive atau masih bisa hidup. Iya, kalau dari posisi Dranix sendiri memang kalau dia mundur ke arah box-box itu juga nggak kerender pertama. Yang kedua juga dari NJD adanya blind spot juga dari atau blind vision yang coba melakukan satu tappingan ke arah Dranix. Tapi kita bakalan berpindah ke arah dari Quarry yang dimana ini adalah next zone selanjutnya. Tapi ada dari tim Aura dari arah kanan dan juga di depannya Bonafide itu ada Dranix Esport yang bakalan membayang-bayangi atau menghujani pelurunya satu persatu ke arah dari Bonafide. Iya, ini posisinya kurang begitu efektif kalau menurut gue ya dari seorang AK, dan akhirnya dia pindah menuju ke arah hangar. Ini adalah salah satu pengambilan keputusan yang bagus banget dari seorang AK pastinya. Kalau misalkan dia nahan di situ, apalagi udah buka glue wall, itu informasi udah kebuka Pak masalahnya. Dari tim 5 dan juga tim 8 udah pasti bakalan natakin dengan mudah. Dan 0-1 berhasil mendapatkan 1 pemain dengan cepat dan langsung aja diklaim kill dari seorang Dats. Ya,
Dan kita melihat di sini dari posisi AK benar-benar sebenarnya agak riskan juga ya. Posisi tim nomor 6 juga bisa melihat posisi dari AK karena ini adalah lurusan dari hanggar itu sendiri ya. Betul. Gudangnya. Jadi ini masih bisa buat kena backstep dan AK pun sebenarnya udah percaya bahwa temennya yang dari 01 yang udah mencoba menjaga di area tower untuk melihat posisi yang ada di Marble Box dan ternyata 01 kembali lagi mendapatkan korbannya dengan Baretta. Kalau gua rasa dengar-dengarnya dia pakai satu skill dari Rafael karena dia melakukan satu deadly silent Dead silent. Yes, Dead Silent dan sudah ada juga Amek yang bakalan coba nge-firing ke arah Dranix Esport di mana Borga yang coba dituju. Dan Amek pun menggunakan Woodpecker masih coba untuk nge-scope ke arah pos kecil yang dimanfaatkan oleh Dranix. Ya, ini dari tim Bonafide mereka udah berhasil dapetin satu positioning bagus di mana banyak kompon udah berhasil mereka secure. Tapi balik lagi dari Dranix di sini mereka udah berhasil mendapatkan circle-nya yang pertama dan untuk NJID udah nggak ada kabar lagi nampaknya. Mereka juga udah enak banget di arah depan. Tapi dari Aura kali ini Deadly hampir saja tidak terselamatkan tapi bagusnya masih bisa di-revive oleh satu temannya di sana dan bakalan langsung aja melakukan satu rush dengan cepat kali ini dari seorang Amek dengan menggunakan satu AUX skill-nya untuk mempercepat satu movement speed dan juga heal pasti ya. Tapi seorang Deadly kedua kalinya bakalan langsung jadi knockdown once again. Udah ada satu smoke juga di sana ke Proc dengan satu barrel yang sudah di-hit oleh beberapa pemain dari Aura nampaknya. Iya, dua pemain dari Aura udah harus tumbang di mana Amek dan juga Pion tersisa di mana sudah coba dihujani peluru glue pun bakal coba dikikis di mana Pion pun memberikan satu trading damage juga dengan SKS-nya. Mencoba untuk memberikan pace tapi di sini Eko Esport pun yang tadinya mendapatkan 2 kill ternyata harus dipulangkan ke arah lobby di mana kita melihat di sini sudah ada juga dari Bonafide yang bakalan mengganggu atau mengamankan satu buah batu besar di mana Arul dengan satu pelontarnya mendapatkan seorang Amek dan Aura pun harus tereliminasi di peringkat keempat. 3 tim tersisa dengan 12 orang yang masih hidup di mana 4 orang yang masih hidup yang masih lengkap paket komplit untuk 3 tim tersebut di mana sudah ada NJID juga yang bakalan melebarkan sayapnya ke arah sisi kiri di mana Bonafide akan agak sedikit disibukkan dengan NJID dan di sini momen dari Dranix akan sangat sedikit enak dan 01 pun terpick off dari arah belakang di mana dari Hydens pun bakal melawan satu momen kelas tapi ternyata ada gangguan yang cukup merepotkan dari Dranix Esport di mana ada satu orang Marvin berhasil mendapatkan satu pemain dari Bonafide dan akhirnya harus dipulangkan ke arah lobby di mana 2 pemain tersisa atau 2 tim tersisa di mana Kiki NJID bakalan maju langsung mendekat ke arah pagar di mana Arul pun udah nggak bisa diselamatkan lagi. Razor bakal coba melempar ke arah granat ke arah depan di mana Rama ternyata terpantau oleh Razor dengan paravalnya sudah bakal maju coba di setup peluangnya dimajuin Wukong berubah sama-sama berubah jadi rumput dan akhirnya langsung tanya aja kepada rumput yang bergoyang di mana ada Razor juga yang bakal coba jalan ke arah depan di mana Razor bakalan langsung saja mengeliminasi NJD di peringkat kedua dan Dranix Esport buyah dengan torehan kill yang cukup banyak dengan MVP-nya Dranix Razor. Wow, dan gue ngeliatnya untuk fight yang tadi sangat intens sekali ya. Pertama di-proc oleh tim Aura, di mana mereka